Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa'a ma ba'du. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab akhlak kita, kitab Al-Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Kita masuk di poin atau di bab yang kelima. Okay. Di bab yang kelima ini kita masuk di poin yang kedua. Fayajibu 'alaika, ya, yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Masih dengan tema besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbuhu wa tuhibbahu wa tashkurahu 'ala jami'i ni'amihi ila akhirih wallahu ta'ala alam bisawab. Fayajibu 'alaika, maka wajib atasmu, an tu'azzima rabbak, untuk senantiasa mengagungkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggikan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tuhibbahu, dan wajib atasmu untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wa tashkurahu 'ala jami'i ni'amihi, dan wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat ini sering kita dengar, bahkan sering kita mungkin dengarkan kajiannya juga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmatku, la azidannakum, pasti sungguh benar-benar aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Akan tetapi wala in kafartum, jikalau kalian mengkufuri akan nikmatku, tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna 'adzabi lasyadid, Allah berikan peringatan. Jadi yang sepenggal ayat pertama bentuknya tabsyir, kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa mau bersyukur kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambahkan nikmatnya. Penggalan ayat yang berikutnya adalah bentuknya tanzir atau peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang kufur akan nikmat kepada Allah, enggak mau bersyukur kepada Allah. Kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sungguh ingatlah ada azabku yang sangat pedih. Nah, ini wajib kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini disebutkan, lanjutkan bacaan kitabnya. Yang pertama, bi antam tasila awamiruhu. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kamu senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin. Allah perintahkan kita sholat yang 5 waktu yang wajib, maka kita sholat. Allah perintahkan kita mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, maka kita mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, minimal zakat fitrah, maka kita keluarkan zakat fitrah. Allah perintahkan kita untuk mengerjakan ibadah haji bagi yang sudah mampu, maka kita laksanakan ibadah haji. Ini yang pertama. Ketika seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah, maka caranya adalah dia kerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah salah satu ciri atau tanda orang yang bersyukur. Apa yang kedua? Wa tajtaniba nawahiyahu, kamu senantiasa menghindari, menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk bersyukur juga. Allah larang kita untuk minum minuman keras, maka kita tinggalkan minum-minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita mengkonsumsi, baik itu makan ataupun minum, hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka kita tinggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Allah perintahkan kita untuk menjauhi zina,
maka kita jauhi zina dan kita jauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang meninggalkan hal-hal, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah salah satu tanda orang tersebut bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatihi. Dan kemudian kita juga mengagungkan, memuliakan seluruh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa anbiyaihi, dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan mereka, kita muliakan mereka, ya. Bukan sampai memuliakan kemudian menjadikan Rasul Allah itu sebagai Tuhan, menganggap utusan Allah sebagai Tuhan, tidak. Menjadikan para rasul, menjadikan para nabi, kemudian malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya ketundukan mereka, kepatuhan mereka adalah sebagai suri tauladan bagi kita. Dan sebaik-baik suri tauladan, sebaik-baik orang yang bertakwa, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik suri tauladan, sebaik-baik contoh makhluk yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda bersyukur seorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjadikan contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan dalam kehidupannya. Kemudian siapa lagi yang kita muliakan? Wassalihina min ibadihi, dan juga orang-orang soleh di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang soleh? Guru-guru kita, mereka kita muliakan, kan? Teman-teman kita yang soleh, kan? Orang tua kita, seluruhnya kita muliakan, karena di situ ada perintah untuk menghormati orang tua, perintah untuk menghormati guru dan memuliakan mereka. Kemudian wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Mengapa kita mencintai mereka? Kita mencintai mereka li'annahu ta'ala, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum, juga mencintai mereka, mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang soleh di antara hamba-hamba Allah. Mengapa kita cinta kepada mereka? Karena Allah pun mencintai mereka. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di poin yang ketiga kita lanjutkan, idza ahbabta rabbaka, apabila engkau mencintai Tuhanmu, wa mtasalta awamirahu, dan engkau jalankan segala perintah-perintah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wa jatanabta nawahiyahu, dan engkau hindari, engkau jauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, zadaka min ni'amihi, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan di antara nikmatnya tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dirimu dicintai di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia. Kemudian apa lagi? Wa hafizaka min kulli adza, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjagamu dari setiap segala kesulitan, segala penyakit, segala sesuatu yang tidak enak yang kita alami. Ihfazillaha yahfazka, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah. Maksudnya apa? Jagalah perintah-perintah Allah dengan segala senantiasa kita melakukan, menjalankannya, dan jagalah Allah dengan senantiasa kita menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yahfazka, pasti Allah juga akan menjagamu. Kemudian apa lagi? Wa a'taka kullama turid, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, min rizqi, dari bentuknya rezeki, wa ghairihi, dan selain daripada itu. Itulah keutamaan orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bab yang ketiga, bab yang kelima di poin yang kedua dan ketiga. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya maaf. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, hamba-hamba Allah yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.